Abang tuh kayak jatuh cinta menjalankan atau merealisasikan sistem yang abang mau tadi kan, tentunya abang butuh tempat kan. Nah, Betul. perubahannya tuh memang berdampak besar kan. Isi waktu luang supaya tetap waras tuh biasa abang di. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama Yacht Speak. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dengan saya, Bang Rendi Anwar sebagai host di episode pertama Yacht Speak kali ini. Mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu tema kita pada hari ini apa? Oke, jadi tema kita pada hari ini ialah survive di dunia perkuliahan menghadapi tugas, organisasi, dan juga kehidupan sosial mahasiswa nih. Oke, di sini kita telah mengundang narasumber yang luar biasa kece habis badai nih teman-teman. Oke, di sini ada Bang Fahmi. Saya dulu Bang kepada para teman-teman di rumah. Halo teman-teman semuanya. Halo. Wah, teman-teman di rumah ada yang saat ini kayaknya nih Bang. Oh. Oke teman-teman, mungkin selama 20 menit ke depan saya dan juga Bang Fahmi akan menemani teman-teman di rumah. Jadi teman-teman bisa menyiapkan mungkin snack atau mungkin minuman agar bisa lebih rileks untuk mendengarkan Yacht Speak episode pertama kita ini. Karena akan diberikan informasi dan juga insight yang terbaru ya Bang ya. Nah, itu ya. Oke, jadi kita langsung saja mulai ya Bang ya. Boleh. Oke, mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya-tanya nih Bang mengenai Abang. Siapa sih sebenarnya Pak Gugma kita ini? Boleh dong Bang sharing tentang diri Abang dulu? Halo teman-teman semua. Jadi halo. Jadi nama saya itu teman-teman Muhammad Agus dari Idris. Saya tuh sekarang mahasiswa aktif di Fakultas Perawatan. Sekarang angkatan 2023. Dan tentunya lagi padat-padatnya juga nih kan, angkatan 23 nih kan. Oh iya, betul. Nah, dan juga saya ini berasal dari Inhil teman-teman. Inhil Tembilahan. Jauh berarti ya Bang ya? Jauh-jauh sedikit ya. Jadi mungkin itulah sedikit program singkat kan, nanti lebih lanjutnya misalnya kita jabarkan nanti setelah ini kan. Oh iya, betul Bang ya. Oh iya Bang, ini juga mau tahu nih Bang. Itu Abang sebagai Gugma ya Bang ya? Oke, itu kemarin pelantikannya kapan tuh Bang? Itu pelantikannya kalau nggak salah kemarin 15 Maret pas Oh, bulan 15 puasa tuh. Oke. Udah agak lama juga ya Bang ya? Udah hampir sebulan lebih kan Ya, kan. sebulan lebih ya Bang ya? April dan udah Mei nih. Sebulan lebih lah, setengah bulan. Udah lama ya teman-teman ya. Oke, kita agak kembali ke masa lalu ya Bang. Tapi nggak zaman dengan mantan bersayanya. Oke Bang, jadi dari selama SD, SMP, bahkan SMA, dari ketiga jenjang pendidikan ini, oh ya Bang, TK nggak masuk ya Bang ya? Oh iya. Karena TK nggak masuk ke dalam ada organisasinya gitu ya. Atau mungkin yang terbaru di tahun ini mungkin ada gitu ya. Mungkin di tahun kita nggak ada juga gitu. Kebetulan di tahun ini pun tak ada gitu ya Bang. Oke, nah selama tiga jenjang pendidikan ini, SD, SMP, sama SMA, itu aku pernah nggak kayak join organisasi? Kalau di organisasi kan kemarin mungkin awalnya di MTS itu pun OSIS kemarin kan, dan pramuka itu pun cuma 2 tahun kayaknya. Dan juga setelah itu dari jenjang SMA, karena kemarin COVID juga kan, jadi tak terlalu tertarik di organisasi kayak di zaman-zaman MTS dan SMP kan. Jadi cuman di SMA itu cuman ngikuti rohis kemarin. Rohis. Oke, udah dari SD, udah dari SMP, SMA berarti ya Bang ya? Ya. Wah, keren sekali ya Bang ya. Kalau dari kuliahnya, itu Abang cuma tergabung ke BEM-nya aja atau pernah tergabung ke FSI atau mungkin ke DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswanya Bang? Kalau di tahun lalu kan, yang masih mahasiswa baru, abang pertama kali join organisasi itu kemarin namanya Kader Muda FSI itu. Itu namanya di BEM kan ada namanya magang kan. Oh, Kalau iya. di FSI itu ada namanya Kader Muda. Jadi setelah itu BEM Open Recruitment, abang join juga tuh di BEM. Kemarin diterima di Dinas Keuangan dan Wirausaha tuh. Dan juga di FSI juga abang kemarin dapat juga. Kemarin alhamdulillah diamanahkan kan oleh ketumnya menjadi ketua divisi humas kemarin abang di FSI. Masya Allah, tabarakallah sekali ya teman-teman. Ternyata Gugma kita ini nggak hanya bergelut di dunianya saja gitu ya, atau di bidang keduniaannya saja, tetapi menyeimbangkan dengan akhiratnya juga gitu ya teman. Oke, kita langsung saja
mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya nih terkait motivasi abang. Karena kan dari SMP, SMA sampai bahkan kuliah pun tergabung ke dalam organisasi nih. Nah sebenarnya apa sih motivasi abang untuk ikut ataupun tergabung ke dalam dunia organisasi, bahkan menjadi pemimpinnya para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Keperawatan tahun 2025 nih bang? Kalau ditanya motivasi ya mungkin kita flashback dulu lah kan, waktu zaman mahasiswa baru kemarin kan, ya baru aja sih sebenarnya Iya. mahasiswa baru kan. Jadi di mahasiswa baru itu kan pasti ada peralihan kan, kehidupan dari zaman SMA ke kuliah kan, yang dari awalnya siswa menjadi maha dari segala siswa kan, mahasiswa. Iya, betul. Jadi kemarin itu kan kehidupan SMA itu kan monoton tuh, dari emang pagi sampai sore itu betul-betul di kelas kita kan. Iya betul bang. Jadi di kuliah ini kan tentunya beda tuh, kadang ada jam, ada RC-nya segala macam, nggak menentu, fleksibel lah. Jadi abang tuh kemarin coba cari-cari lah apa nih sekiranya yang bermanfaat nih bisa dilakukan di sela-sela waktu luang tuh kan. Oke. Nah ketemulah nih organisasi kan. Jadi organisasi ini bisa jadi jawaban lah dari kebingungan-kebingungan tadi kan. Jadi kemarin tuh mulailah kan dari peran-peran kecil kan. Mulai masuk kemarin magang kan di FSI. Dan tuh mulailah masuk BM, ikut kepanitiaan tuh. Kepanitiaan dari yang awalnya kecil-kecil masih tuh kan. Kecil ikut panitiaan besar sampai yang paling besar tuh PKMB lah, mengikuti kan kepanitiaan. Jadi abang tuh kayak jatuh cinta sama proses di panitiaan tuh. Kenapa jatuh cinta? Karena dalam kepanitiaan tuh pasti ada diskusi, berargumen, berpendapat. Bahkan ada tuh teman-teman yang kadang argumennya tuh diikhlaskan untuk tak diambil tuh pendapat dia. Jadi kayak enak aja rasanya, ada rasa nyaman tersendiri. Dan juga kadang abang juga ada mengkritisi, cuman mengkritisinya itu dalam pikiran cuman kan, kalau mungkin kayak gini nih bagusnya sistemnya kayak gini, bagusnya kayak gini. Jadi adalah rasanya abang tuh pengen merubah lah, tapi kan nggak boleh aja kita cuma mengkritisi, nggak boleh kita kayak gitu kan. Kita harus, kalau mau mengubah sistem kan tentunya masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi mulailah abang termotivasi nih, kayak mana nih mau masuk merubah sistem nih. Jadi pas ada Pemira kan, nah mulailah timbul motivasi kemarin mau jadi Kukma, karena gimana ya, untuk menjalankan atau merealisasikan sistem yang abang mau tadi kan tentunya abang butuh tempat kan. Nah gimana lah, mungkin abang rasa tempat yang pas untuk merealisasikan semua mau yang abang dalam mimpi tadi kan. Nah dan juga jadi pas udah buka nih Pemira nih kan kemarin kan, Betul. awalnya sih belum ada sih keinginan yang emang betul-betul kayak aduh pengen banget nih, enggak ada gitu. Tapi tanya juga lah kan sama teman-teman juga support kan tentunya kan sama abang, kalau ayolah maju lagi nih lah katanya. Jadi mulai abang kan mikirkan mana ya kalau maju. Jadi akhirnya aku putuskan lah maju kemarin kan sama Bu Gina kan. Jadi alhamdulillah juga di Pemira tahun ini kan tak aklamasi lagi kita kan. Ada Pemira, jadi alhamdulillah lah diamanahkan tuh sama teman-teman jadi gubernur mahasiswa. Jadi abang nyalurkan ini bukan karena merasa paling mampu, tapi merasa punya niat aja yang besar untuk BEM. Masya Allah, keren sekali teman-teman. Memang sih bang, apa-apa itu dimulai dari niatnya terlebih dahulu. Dari kebingungan menjadi jatuh cinta. Oke, mungkin dari ceritanya abang tadi nih bang, kan itu kan ada sebuah perubahan gitu ya, dari mahasiswa yang biasa saja menjadi seorang pemimpin nih bang. Nah, pertanyaannya bagaimana, ada nggak bang kayak sebuah perubahan dari kehidupan mahasiswa yang biasa saja, kemudian ada perubahan gaya hidup setelah menjadi gubernur nih bang? Ada nggak bang? Tahu perubahan tuh tentunya banyak kan. Yang pertama kan dari perubahan kebiasaan atau waktu lah kan. Iya. Karena tahu lah kan kadang kita ini udah sibuk kali kan sama dunia perkuliahan. Mungkin teman-teman angkatan 2023 juga udah merasa kayak sibuk kali nih semester ini kan, apalagi banyak kali SKS semester ini. Tapi di sela-sela itu tuh bisa lah kita masukkan organisasi karena kayak mana ya, perubahannya tuh memang berdampak besar kan, cuman masih bisa lah kayaknya kita handle dari perubahan yang masalah waktu tadi kemarin, yang masih bisa kan spontan kayak balik kuliah, kita dulu sini nih mungkin balik kuliah NPS dulu nih masih bisa spontan kayak gitu. Tapi sekarang nih kan ya rasanya tuh kayak berat kan, karena kadang pulang kuliah nih masih ada agenda rapat, nanti pulang kuliah nih masih ada tuh hal-hal urgent yang harus kita selesaikan kan. Itu dalam hal perubahan waktu ya. Kalau perubahan lain tuh ada perubahan pola pikir sih. Yang kemarin tuh kan ngambil keputusan cuman untuk diri sendiri kan, tapi sekarang nih kita lihat lagi kan dampaknya tuh kan bukan untuk diri sendiri kan ya. Kalau organisasi kan
satu untuk orang lain juga, Iya. satu mungkin perubahan emosional juga. Kemarin tuh yang kadang apa namanya, kalau ditekan tuh di bawah tekanan tuh susah kan, tapi sekarang udah bisa kendalikan kalau misalnya ditekan segala macam. Mungkin itu sih perubahan-perubahan, tentunya kan perubahannya adalah konsekuensinya kan, Iya. yang mana waktu dengan teman-teman tuh kadang tinggal sedikit. Perubahan-perubahan perkuliahan pun kadang juga kurang maksimal, tapi tetap wajib kita maksimalkan. Oh iya. Kalau gitu betul. sih ya kan, kalau perubahan. Oke bang, wah memang sangat padat sekali ya bang ya. Oke bang, mungkin untuk cara mengatur waktunya itu mulai dari tugas perkuliahan, kemudian organisasi, bahkan kehidupan sosialnya abang itu seperti apa sih bang cara manajemen waktunya itu? Kalau dari abang sih, kalau manajemen waktu ya itu tuh biasanya buat list-list sih. Kalau malam juga kan kadang kalau sebelum tidur tuh, misalnya besok nih apa nih kegiatan besok nih, misalnya kuliah kan pagi sampai jadwalnya nanti jam 5 ada buat ini abang buat tuh list-listnya tuh setiap malam kan. Jadi kalau bangun tuh kita udah tahu tuh mau ngapain bangun nih kan. Betul. Paling misalnya bangun nih ini ngerjain ini udah tahu. Kadang juga ada juga sih apa namanya, kadang ritual mingguan sih, kadang di weekend tuh abang buat nih minggu depan tuh apa nih proker yang besar mau dikerjain, kapan nih rapatnya. Jadi abang jadwalin kan supaya nantinya tuh udah mudah. Dan juga kadang di mingguan tuh juga abang catat sih apa nih sekiranya yang minggu ini banyak menghabiskan waktu abang. Misalnya perkuliahan banyak nih kan menghabiskan waktu, abang catat tuh. Jadi minggu depan tuh bisa jadi evaluasi kita ke depannya. Nah gitu ya kalau masalah bagi-bagi waktunya. Sekali ya teman-teman, oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin teman-teman di rumah pun bisa menggunakan metodenya Bang Fahmi, yaitu dengan cara to-do list gitu ya teman-teman. Teman-teman catat mana yang penting, mana yang nggak penting gitu ya. Oke Bang Fahmi, nah kan Bang, kita sama-sama mengetahui nih Bang, FKP ini sangat padat gitu ya Bang ya, belum lagi tugasnya, kemudian seperti yang Bang bilang tadi, proker yang banyak juga untuk organisasinya gitu ya Bang ya, belum lagi untuk me time kita nih. Coba sih yang kebutuh me time gitu ya teman-teman. Oke, nah nih Bang, bagaimana sih cara Abang untuk membentuk suatu kebiasaan agar Abang itu tetap sehat walafiat, baik itu dari segi fisik maupun kesehatan mental Abang sendiri Bang? Atau mungkin ada support system nih Bang, kayak ada someone to talk gitu, kayak pacar, atau mungkin ada keluarga yang ingin diajak curhat juga gitu, siapa Bang? Nah, kalau apa ya metode supaya tak riuh tadi itu ya. Iya. Ya itu sih kadang isi waktu luang supaya tetap waras tuh biasa abang di malam sih sebelum tidur. Biasa tuh selain buat tulis tadi kan untuk hari itu biasa juga apa ya journaling sih, kayak nyatet ngeluar itu unek-unek tuh ditulis kan supaya berkat tuh kepala ini betul-betul nggak meledak kan sih. Jadi kalau nggak bisa nyurahinnya kan kadang ke orang nih kayak mana ya, Aduh. rasanya susah kan, kadang Iya. persepsi yang ditangkap orang tuh beda-beda kan. Jadi ya curahnya di buku, ditulis segala macam. Kalau Iya, betul. kalau apa namanya, dan hal lain itu kadang itu sih sama teman-teman kan curhat segala macam bicara, karena walaupun kadang kan teman-teman tuh nggak ngasih solusi tapi setidaknya kita punya tempat untuk cerita kan. Iya, Itu betul. dia kan. Wah, berarti support system, kemudian kebiasaan yang baik itu sangat mendukung ya, ya Bang ya, Nah itu dia. selama masa perkuliahan gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin tetap waras seperti yang Abang bilang tadi, boleh untuk menambah teman, relasi gitu ya. Dan juga jangan sungkan untuk curhat juga dengan teman, karena itu salah satu terapi agar kita tetap sehat, baik itu fisik maupun kesehatan mental kita. Oke Bang Fahmi, selama Bang menjabat nih Bang, pernah nggak Bang kayak ada momen tantangan terberatnya sama menjabat? Kalau tantangan terberat sih mungkin tentunya hal dalam manajemen konflik gitu. Karena kadang kan orang-orang nih beda dalam pendapatnya. Pendapat ini si A ini, pendapat si B ini. Nah, pendapat-pendapat tadi nih yang susah kadang untuk disatukan. Karena kalau kita tak ngambil kan pendapat ini yang dirasa teman-teman bagus, tapi dirasa kita enggak tuh nanti gak enak di teman-teman yang lain. Itu sih yang betul-betul jadi tantangan tuh Ren. Kalau karena itulah kata orang kan, isi kepala tuh sama hitam, tapi isi hati enggak ada yang tahu. Oh iya. Itu yang kadang susah Ren. Dan juga apa sih tantangan terbesar abang tuh diri sendiri juga sih. Kadang ada juga rasa kayak udah cukup ya aku untuk yang maksudnya tuh udah cocok deh aku di sebagai rumah segala macam. Itu sih kadang yang buat tantangan dari diri aku. Jadi selain tantangan apa tadi Ren? Lupa ulang Oh. tanya. Oke Bang, wah ternyata tetap ada ya Bang ya tantangan di organisasi itu ya Bang ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga nih Bang kayak momen yang paling berkesannya nih selama menjabat itu apa ya Bang? Dan momen paling berkesan itu tentunya banyak kan momen-momen Oh, iya. dengan teman-teman.
Ya paling berkesan tuh kadang setelah habis rapat kan, kadang mungkin dengan rekan-rekan inti lah kan, habis rapat tuh kadang diakhiri dengan sesi curhat kan, yang awalnya pengen betul-betul nih kita rapat nih segala macam kan masalah ini tapi akhir-akhirnya udah jadi sesi curhat aja tuh sama malam, karena kayak mana ya, susah rasanya kalau memang terpaku di proker-proker aja kan. Kita perlu juga kan sharing-sharing dengan teman-teman, dan juga mungkin kesan paling apa namanya, Paling berkesan paling ya. berkesan tadi itu ketika abang lihat tuh para teman-teman atau anggota tuh udah pandai nyampaikan pendapat. Yang awalnya tuh pemalu kan, tapi udah mau nyampaikan beberapa argumen, dan abang juga pada akhirnya sadar kalau ternyata tak cuma abang sendiri yang tumbuh kan, anggota Ya. juga tumbuh bersama abang gitu. Wih, Itu itulah yang paling berkesan menurut. keren sekali ya, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kalau kita join ke dalam organisasi itu nggak hanya tantangan terbesarnya aja yang ada nih, ada juga momen-momen yang paling berkesan nih. Nah itu tadi menurut dari Bang Fahmi. Oke Bang Fahmi, mungkin teman-teman di rumah, terkhususnya mungkin dari Maba juga, ada yang ingin bertanya nih Bang. Ada nggak Bang kayak tips and trick agar mahasiswa baru itu bisa aktif tapi bisa survive di dunia perkuliahannya nih Bang? Boleh. Jadi dari aku tuh ya, nanti nggak banyak sih, cuman yang pertama tuh kita apa namanya, tak boleh apa namanya, ragu-ragu. Kita tuh harus percaya sama kemampuan diri kita sebagai, walaupun kita masih baru, karena organisasi ini memang tempatnya berproses. Jangan pula kita nunggu kita siap baru masuk organisasi kayak gitu, tapi siap tuh nggak ditunggu, tapi siap tuh dibentuk. Jadi jangan kita ragu-ragu. Jadi organisasi ini betul-betul tempatnya berproses lah. Kalau dari yang kedua tuh mungkin apa ya, kenali kapasitas diri kita. Kita kenalkan dulu kan, kita nih mampunya di mana nih. Mungkin kita mampunya di misalnya di mana lah, kan banyak organisasi Iya, nih, betul, Bang. ada BM, ada DPM, ada FSC. Kita kenali dulu nih, Iya. kita di mana. Mungkin boleh kita ikut magangnya atau kader FSC-nya atau panwas pemira. Kita kenali dulu di mana kita cocoknya. Dan itu selanjutnya yang terpenting tuh janganlah lupa sama tugas kuliah, karena mau kayak manapun kan kita di sini nih berkata tuh dibawa oleh orang tua kan ke sini tujuannya kuliah kan. Jadi jangan pernah lupakan masalah kuliah tadi. Mungkin selanjutnya tuh kita cari nih yang mana kiranya lingkungan ini sportif sama kita, yang mana lingkungan ini saling mendukung lah, karena lingkungan ini rasa bang yang paling penting sih. Kalau kita nih udah lihat nih lingkungan ini tak bagus untuk kita, mungkin bolehlah kita pelan-pelan keluar dari lingkungan tersebut, karena kayak mana ya, tak boleh ya kita lama-lama kan di lingkungan yang kita anggap toksik. Iya, Tapi betul itu sih sih Bang. tips untuk mahasiswa baru. Oke, dengerin ya teman-teman, jangan lupa dicatat juga. Itu terpenting sekali sih teman-teman, mulai dari lingkungan yang positif, kemudian kita jangan nunggu-nunggu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah ada niat untuk join ke dalam organisasi, langsung aja ya kan Bang ya. Itu dia. Oke, kemudian kenali potensi diri teman-teman, atau mungkin teman-teman bisanya di BEM, ya udah join ke BEM, atau mungkin bisa ketiga-tiganya, DPM, FSI sama BEM. Ya udah, asalkan kita bisa bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Gitu ya Bang ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke nih Bang, udah nggak kerasa ya Bang ya, udah di penghujung acara juga nih. Nah, mungkin ada kesan dan pesan nih Bang. Untuk kesan sih mungkin banyak ya dari diskusi kan. Iya. Kesan-kesannya itu pasti adalah kesan baiklah kita maunya semua, karena hal-hal baik itu kan pasti akan berbuah baik juga. Dan untuk kesannya sih untuk orang-orang yang pada hari ini diamanahkan dengan posisi yang sama lah kayak abang, kayak Randy sekarang di BEM, di organisasi manapun, kita tuh ibarat kata kayak mana Ren? Kita bekerja dengan ikhlas, supaya karena emang hal-hal yang kita niatkan baik tuh pasti akan berbuah baik. Wih, keren sekali sih Bang. Tepuk tangan. Barakallah sekali ya teman-teman, udah nggak kerasa juga nih Bang, udah di penghujung acara. Randy mau ngucapin terima kasih banyak kepada Bang Fahmi telah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya di hari libur ini, telah datang ke Youth Speak episode pertama dengan sedang berbaik hati memberikan kisah inspirasinya, memberikan insight-insight terbaru kepada teman-teman di rumah. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Kemudian boleh nge-reply ulang agar bisa mencatat apa-apa saja bahan-bahan yang penting tadi. Gitu. Mungkin segitu saja ya teman-teman untuk Youth Speak episode pertama ini. Jangan lupa tunggu episode yang kedua. Oke, see you!